Episode ke-227. Selain kapal yang ditumpangi kelompok Kinmu, Sungai Serjing juga dipenuhi kapal penangkap ikan. Kapal pengangkut biji, emas hitam, besi hitam, tembaga hitam, kapal dagang, serta kapal penumpang. Sungai yang subur dengan ikan-ikan besar dan lezat itu selalu ramai oleh lalu lintas kapal. Namun, tiba-tiba sesuatu yang mustahil terjadi. Pegunungan di kedua sisi sungai seakan lenyap dari pandangan. Sungai Serjing justru terangkat ke langit, sementara kapal-kapal tetap mengapung di atas permukaannya. Semua kapal berhenti, dan para penumpang menjulurkan kepala dengan wajah bingung, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Para praktisi seni surgawi segera melesat ke udara. Mereka terpaku menyaksikan pemandangan luar biasa itu. Sungai Serjing kini melayang tinggi di langit, membentang puluhan ribu mil seperti pita raksasa. Airnya terus mengalir, memantulkan cahaya matahari menjadi kilauan, warna-warni yang memukau. Tiba-tiba, terdengar suara keras. Sebuah kapal dagang gagal berhenti tepat waktu dan meluncur keluar dari aliran sungai yang melayang di udara. Kapal itu jatuh bebas menuju pegunungan di bawah, semakin lama semakin kecil sebelum akhirnya menghantam hutan. Dentuman kerasnya baru terdengar beberapa saat kemudian. Beruntung, pemilik kapal dan para awak berhasil melompat sebelum benturan. Para praktisi seni surgawi segera menolong mereka sehingga korban jiwa dapat diminimalkan. Para pejabat Kekaisaran Perdamaian Abadi yang berada di kapal pemerintah langsung mengambil alih keadaan. Mereka memerintahkan para praktisi untuk menyelamatkan seluruh penumpang, mengirim orang-orang biasa ke daratan. Sementara para prajurit bergegas ke kota-kota terdekat guna meminta bantuan. Aku tidak melakukannya. Jangan melihatku seperti itu. Blaine menggeleng pelan ketika Kinmu dan yang lain menatapnya. Orang yang mampu mengangkat seluruh Sungai Serjing memiliki kekuatan sihir jauh melampaui milikku. Seumur hidup, aku belum pernah melihat kekuatan sebesar ini. Cepat, lihat ke bawah. Semua orang segera menunduk. Air Sungai Serjing benar-benar terpisah dari dasar sungainya. Lumpur dan pasir tetap berada di daratan, sementara hanya airnya yang terangkat ke langit. Karena itu, air sungai menjadi sebening kristal, sehingga dasar sungai terlihat jelas. Pemandangan yang tersembunyi selama ribuan tahun akhirnya tersingkap. Ikan-ikan raksasa berenang bebas di dasar sungai. Berbagai monster air dengan bentuk aneh muncul dari kedalaman. Kinmu, yang sejak kecil tinggal di tepi Sungai Serjing, merasa telah melihat banyak jenis makhluk air. Namun, kali ini bahkan ia menemukan begitu banyak monster yang belum pernah dilihatnya. Selama ini mereka rupanya bersembunyi jauh di dasar sungai. Tiba-tiba, seluruh tubuh mereka menegang. Sesosok tubuh yang sangat panjang dan besar meluncur perlahan di bawah kapal mereka. Sisiknya yang sebesar rumah bergesekan dengan lambung kapal hingga kapal bergetar. Tetapi sama sekali tidak rusak. Makhluk itu bergerak begitu tenang hingga tidak menimbulkan riak sedikit pun. Seekor naga banjir biru safir. Naga banjir kecil milik Kinmu langsung menjadi bersemangat. Beberapa memanjat bahunya. Sebagian lagi menjulurkan kepala dari balik lengannya sambil berseru riang. Maha! Maha! Sesaat kemudian, kepala naga banjir raksasa itu muncul dari permukaan air. Ia menatap mereka dengan rasa ingin tahu sebelum kembali menyelam dan berenang ke arah barat. Semua monster air di sepanjang jalurnya segera menyingkir dengan ketakutan. Bahkan ikan-ikan raksasa melompat keluar dari air demi menghindarinya. Hujan ikan pun berjatuhan dari langit, menciptakan pemandangan yang tak akan pernah dilupakan oleh orang-orang di daratan. Namun, dibandingkan hujan ikan itu, yang jauh lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa seluruh Sungai Serjing sedang melayang di langit. Kinmu menarik napas dalam. Ukuran naga banjir biru safir itu lebih dari 10 kali lipat naga banjir kecil miliknya. Kekuatannya kemungkinan bahkan melampaui naga yang pernah dipelihara Dragon Riring Saffron. Blaine memandang ke arah barat dengan wajah muram. Itu adalah naga banjir yang telah mencapai alam dewa. Kemampuannya mengendalikan air sangat mengerikan. Aku melihat seseorang yang seluruh tubuhnya dipenuhi sisik. Dialah yang memerintahkan Raja Naga Banjir itu mengangkat Sungai Serjing. Kinmu terkejut. Apakah Dragon Riring Saffron dari surga tinggi datang untuk merebut urat naga?
Aku pernah melihat tekniknya memindahkan sungai. Blaine menggenggam tongkat bambunya erat-erat. Kekuatan sihir orang itu luar biasa. Awalnya kupikir dia hanya meminjam kekuatan Raja Naga Banjir, tetapi ternyata bukan hanya itu. Dia juga meminjam kekuatan Sungai Surging sendiri. Kinmu segera mengaktifkan teknik 9 mata surgawi dan menatap ke arah hulu. Namun, penglihatannya tidak cukup kuat untuk melihat bagian tengah sungai, tempat Dragon Rireng Saffron kemungkinan berada. Ia mulai menganalisis situasi. Dragon Rireng Saffron pasti mengundang Raja Naga Banjir Surgawi untuk mengangkat sungai dari satu sisi. Sementara naga-naga banjir lain membantu dari berbagai titik. Namun, yang terpenting adalah ia berhasil memanfaatkan kekuatan urat naga Sungai Surging sendiri. Sungai kuno itu merupakan urat naga yang telah ada sejak era pendiri Kaisar. Energinya sangat besar dan hampir berubah menjadi naga sejati. Bila seluruh kekuatan itu dimanfaatkan, mengangkat sungai sepanjang puluhan ribu mil bukan lagi hal yang mustahil. Apakah dia ingin merebut urat naga Sungai Surging? Gumam Kinmu. Blaine menggeleng. Bukan. Dia ingin mengubah jalur urat naga sehingga berubah menjadi naga ganas. Begitu itu terjadi, nasib Kekaisaran Perdamaian Abadi juga akan berubah. Wajah Kinmu langsung berubah. Ia segera membuka kitab suci pemeliharaan naga dan menemukan bagian yang menjelaskan cara mengubah jalur urat naga untuk mengubah keberuntungan sebuah negeri. Begitu membaca isinya, matanya membelalak. Dia ingin mengarahkan kekuatan Great Ruins ke Kekaisaran Perdamaian Abadi. Jika rencana itu berhasil, seluruh negeri perlahan akan berubah menjadi wilayah seperti Great Ruins, tempat kegelapan menguasai malam dan membawa bencana tanpa akhir. Blaine menghela napas pelan. Orang ini benar-benar luar biasa. Ia hanya perlu mengubah sedikit jalur urat naga untuk meminjam kekuatannya, lalu membimbing kegelapan Great Ruins memasuki Kekaisaran Perdamaian Abadi. Pemahamannya tentang urat naga benar-benar mencapai tingkat yang menakutkan. Selesai berbicara, Blaine mengetukkan tongkat bambunya ke permukaan sungai. Seketika kapal mereka melesat ke depan seperti anak panah. Kecepatannya begitu tinggi hingga badan kapal mulai retak. Retak, kapal itu akhirnya hancur berkeping-keping. Kinmu dan yang lainnya segera mengerahkan kekuatan sihir, berlari di atas permukaan air. Saat itu pula, naga-naga air bermunculan dari sungai dan membawa mereka melesat ke depan. Blaine duduk tenang di atas kepala seekor naga air, sementara Kinmu dan yang lain mengikuti di belakang. Ribuan naga air mengam serempak, membawa mereka melaju ke arah barat dengan kecepatan luar biasa. Dengan niat membunuh yang membuncah, Blaine berkata lantang, "Sungai Surging adalah wilayah Old Blaine. Berani-beraninya kau memindahkannya tanpa izinku." Ribuan naga air terus melaju. Entah sudah berapa jauh mereka menempuh perjalanan ketika Blaine tiba-tiba mengangkat tongkat bambunya dan menghantam kepala naga yang ditungganginya. Ledakan dahsyat mengguncang air dalam radius ratusan mil. Sungai Surging yang melayang di langit seolah kehilangan penyangga. Bagian tengahnya langsung runtuh dan mulai jatuh ke bumi. Sementara itu, jauh di dasar sungai, Dragon Rireng Saffron bergerak lincah seperti naga. Kedua tangannya terangkat tinggi, mengerahkan kekuatan sihir yang luar biasa untuk menopang bagian sungai yang mulai ambruk. Dalam waktu bersamaan, ia melemparkan satu demi satu binatang penekan sungai patung-patung. Batu raksasa yang selama ini menekan urat naga ke kaki pegunungan menggunakan teknik pengejar naga dari kitab suci pemeliharaan naga. Patung-patung itulah yang selama ini menjaga urat naga Sungai Surging tetap stabil. Setelah semuanya disingkirkan, kekuatan urat naga akhirnya terbebas sepenuhnya. Sepanjang perjalanan, Dragon Rireng Saffron juga menemukan berbagai benda aneh yang terbawa arus. Ia berusaha menghindarinya agar tidak memicu bahaya yang tidak perlu. Semakin dekat ke Great Ruins, semakin banyak pula benda-benda misterius yang menghalangi jalannya. Di sana bahkan terdapat lebih banyak binatang penekan sungai sehingga mustahil mengangkat seluruh aliran sungai dari wilayah itu. Namun, tujuannya memang bukan memindahkan Sungai Surging. Ia hanya ingin mengubah arah urat naga agar berubah menjadi naga ganas dan membawa malapetaka bagi Kekaisaran Perdamaian Abadi. Tetapi tepat ketika rencananya hampir berhasil,
Sungai Surging yang melayang di langit tiba-tiba runtuh. Dragon Rireng Saffron membeku. Tangan yang terangkat di atas kepalanya berhenti bergerak. Sesaat kemudian, air Sungai Surging yang jatuh dari langit berubah menjadi pilar air raksasa dan menghantam lurus ke arahnya.